Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya hari ini semuanya anak-anak ibu? Alhamdulillah, subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang satu apa jua pun, sehingga kita bisa berjumpa kembali di pembelajaran tematik di semester 2 ini. Amin, amin, Allahumma amin. Nah, anak-anak, ketemu kembali dengan Ibu Heni dalam pembelajaran tematik. Insya Allah kita akan memulai pembelajaran di tema 6, subtema 1, pembelajaran 1, aku dan cita-citaku. Nah, hari ini fokus pembelajaran yaitu pembelajaran bahasa Indonesia dengan KD-nya 3.6 dan IPA KD 3.2. Nah, sekarang kita mulai saja pembelajaran yang pertama, yaitu muatan bahasa Indonesia. Yang pertama adalah pengertian puisi, yang kedua ciri-ciri puisi, dan yang ketiga menjelaskan makna yang terkandung dalam puisi. Nah, pengertian dari puisi adalah puisi merupakan sebuah karya sastra hasil dari ungkapan dan perasaan seorang dengan menggunakan kata-kata. Adapun ciri-ciri puisi, yang pertama adalah memiliki baris dan bait. Yang kedua, memiliki irama dan rima. Nah, puisi itu biasanya tersusun dalam bentuk bait-bait. Dalam suatu bait puisi terdapat beberapa baris kata atau kalimat. Yang kedua, irama dan rima. Irama itu adalah keselarasan bunyi pada puisi yang dibentuk oleh pergantian tekanan kata. Sedangkan rima adalah persamaan bunyi yang ada dalam baris-baris puisi. Ada beberapa macam jenis-jenis rima. Yang pertama, rima AB atau yang disebut dengan rima silang. Yang kedua, rima ABBA yang disebut juga dengan rima peluk. Dan yang ketiga adalah rima AABB disebut juga dengan rima pasangan. Nah, contoh rima ABAB adalah misalnya belajar giat setiap hari tanpa jemu dan kenal waktu. Semua aku kerjakan setulus hati demi mewujudkan cita-citaku. Maka diperhatikan bagian huruf terakhir pada baris yang terdapat pada bait. Nah, yang baris pertama itu diakhiri dengan kata hari. Nah, huruf terakhirnya adalah i. Kemudian yang baris kedua itu diakhiri dengan kata waktu dan huruf terakhirnya adalah u. Baris ketiga itu diakhiri dengan kata hati, itu diakhiri dengan huruf i. Yang keempat, baris keempat, cita-citaku diakhiri dengan huruf u. Maka baris yang pertama dengan baris yang ketiga itu diakhiri dengan huruf i, sama-sama diakhiri dengan huruf i. Maka baris ke-1 dan baris ketiga itu dilambangkan dengan AA. Nah, sekarang kalau baris kedua itu diakhiri dengan huruf U. Dan baris keempat juga diakhiri dengan huruf U. Maka baris kedua dan keempat itu dilambangkan dengan B. Nah, begitu juga dengan yang bagian B dan bagian C-nya itu rima ABBA. Yang ketiga itu rima AABB. Lihat huruf terakhir pada baris yang terdapat di bait. Nah, semoga anak-anak bisa memahami ini ya. Ya, oke, kita lanjutkan. Menjelaskan makna yang terkandung dalam puisi. Nah, menjelaskan maksud atau isi yang terkandung dalam puisi. Di dalam puisi itu memiliki makna. Maka hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memaknai puisi, yang pertama adalah membacanya berulang-ulang dengan cermat. Catat hal pokok yang disampaikan dalam puisi, baik itu berupa orang, benda, ataupun tempat. Yang ketiga, catat peristiwa pada setiap baris pada bait puisi.
Dan yang keempat, menyusun catatan-catatan tersebut dalam sebuah tulisan. Nah, yang tadi adalah pembelajaran bahasa Indonesia. Kemudian kita lanjutkan untuk muatan IPA, yaitu mengamati siklus makhluk hidup. Yang kedua, mencirikan siklus hidup serangga. Nah, di sini lihat ada hewan yang sering kita lihat di sekitar kita, yaitu kucing. Nah, kucing itu dimulai dari anak kucing yang tumbuh. Kita lihat anak kucing, kemudian tumbuh menjadi kucing muda. Kucing muda kemudian tumbuh menjadi kucing dewasa. Nah, kucing dewasa kemudian melahirkan anak kucing. Nah, perputaran ini dari anak kucing menjadi kucing muda, menjadi kucing dewasa, kemudian melahirkan, itu dinamakan dengan siklus hidup makhluk hidup. Oke, kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, gambar yang tersebut tadi itu menunjukkan bahwa ada anak kucing dan kucing dewasa. Artinya, kucing tersebut mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Yang dimaksud dengan pertumbuhan yaitu perubahan bentuk tubuhnya. Perubahan bentuk tubuh dari anak kucing menjadi kucing dewasa, menjadi kucing muda, kemudian menjadi kucing dewasa, itu dinamakan pertumbuhan. Kemudian perkembangan yaitu proses pematangan alat-alat tubuhnya. Misalnya berkembangnya alat perkembangbiakan pada kucing misalnya. Kemudian mencirikan siklus hidup serangga. Nah, semua hewan memiliki siklus hidup. Contohnya lagi, selain kucing tadi yang memiliki siklus hidup, yaitu adalah serangga. Yang termasuk serangga yaitu belalang dan kupu-kupu. Nah, perubahan bentuk tubuh pada hewan disebut. Nah, kalau belalang dan kupu-kupu itu mengalami perubahan bentuk pada tubuhnya. Nah, hewan yang mengalami perubahan bentuk pada tubuh itu disebut metamorfosis. Kemudian metamorfosis itu terbagi dua. Yang pertama metamorfosis sempurna dan yang kedua metamorfosis tidak sempurna. Nah, sekarang kita perhatikan ini keduanya termasuk serangga yaitu kupu-kupu dan belalang. Hewan yang pertama yaitu kupu-kupu. Nah, di sini kupu-kupu itu tumbuh dimulai dari telur. Telur kemudian berubah menjadi larva. Larva berubah menjadi persiapan untuk menjadi pupa. Pupa berubah kemudian menjadi kupu-kupu yang dewasa, keluar dari kepompong. Nah, ini adalah perubahan bentuk dari makhluk hidup, yaitu kupu-kupu. Kemudian lagi belalang. Belalang itu dari telur kemudian berubah menjadi nimfa 1, kemudian berubah menjadi nimfa 2, berubah lagi menjadi nimfa 3, kemudian berubah menjadi imago dan menjadi belalang dewasa. Nah, yang dimaksud dengan nimfa di sini adalah belalang yang menyerupai dengan belalang dewasa namun masih belum memiliki sayap dan mungkin bentuknya lebih kecil dari belalang dewasa. Cuman dia belum mempunyai sayap. Nah, itu dinamakan dengan nimfa. Nah, dua macam hewan ini adalah yang mengalami metamorfosis, yaitu perubahan bentuk. Oke, kita lanjutkan. Nah, metamorfosis tadi terbagi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Nah, ciri dari metamorfosis yang sempurna itu adalah hewan yang mengalami tahapan pupa. Dia mengalami pupa sebelum menjadi dewasa. Nah, yang mengalami pupa contohnya adalah kupu-kupu, ada lalat. Nah, kemudian lagi
Metamorfosis tidak sempurna adalah metamorfosis yang tidak mengalami tahapan pupa, contohnya belalang. Nah, atau metamorfosis sempurna itu bisa kita lihat dari perkembangan pertumbuhan bentuk yang sama sekali tidak menyerupai induknya. Nah, kalau metamorfosis sempurna itu pertumbuhannya masih menyerupai dengan yang dewasanya atau induknya. Paham sampai di sini? Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, pada hari berikutnya, mungkin pada pembelajaran selanjutnya, maka demikian dulu pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan, sering cuci tangan, selalu pakai masker dan menjaga jarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.